Bapak Ibu sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mensikapi tentang kematian. Tentang kematian itu berbagai ulama itu berbeda pendapat. Jadi monggo mungkin nota hati jenengan kiambak. Saya pernah di pesantren, ada ustadz saya mengatakan begini. Lihat Pak Muntolib, ketika engkau memandikan jenazah hati-hatilah. Mengapa? Jangan sampai kasar. Nah kenapa Pak Ustadz? Ketahuilah bahwa secara hakikatnya di dalam badannya itu atu luka arang keranjang, atu yang enggak terluka, yang enggak beraturan. Saking sakitnya diambil nyawanya tersebut. Itu Ustaz ada yang mengatakan seperti itu. Coba jangan tancapkan lidi, jangan cabut. Atunya itu sisa lukanya beraturan nih. Jadi coba jangan nyabut singkong Pak. Jangan coba cabut singkong, dengan cabut singkong yang begitu banyak isinya jangan cabut. Bagaimana lukanya Pak? Enggak berah. Itu gambaran orang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakit banget. Ini satu ustaz. Bahkan kemarin Bapak Kiai Haji Wali itu mengatakan man dakhala al-qabra bila zatin fakan nama raqibal bahra bila safinatin. Man utawi sapa ning wong dakhala mlebu sapa al-qabra ing kubur tapi lek mlebu mau bila zatin tanpa bawa bekal ya fakan nama raqibal bahra kaya sakdurunge dia numpak perahu naik menyeberangi lautan bila safinatin dengan tidak memakai perahu. Itu gambaran orang yang menik. Jadi ketika kita masuk kubur kok tidak membawa bekal, maka bagaikan orang menyeberang lautan tapi tidak memakai perahu. Ngeri mati. Ngeri Pak nggih. ngeri. Tapi monggo kita bahas pendapat Ustadz yang lain nggih. Jadi monggo itu mungkin gambarannya jenengan. Tapi saya pernah mendengarkan Ustadz Kiai bahkan Kiai yang besar sekali punya pondok pesantren yang luar biasa idenya, bahkan ada universitasnya di situ, mengatakan bahwa al-mautu tuhfatun minal mu'minin Pak. Kematian adalah hadiah terindah yang Allah berikan kepada umatnya. Nah tadi pertama meninggalkan ngeri tapi ada sebagian kiai yang mengatakan al-mautu tuhfatu alal mu'min. Mati adalah hadiah yang terindah yang Allah berikan kepada umatnya. Ini nak dipikir secara sederhana nggak nemu. Mati kok hadiah, gimana? Tapi nak dipikir secara dalam ketemu Pak. Contoh, niki harus digabungkan dengan yang lain. Ad-dunya darul bal. Dunia itu adalah tempatnya uji. Gimana? Lagi ketemu. Oh ternyata secara ilmu yang agak tinggi makomnya, dunia itu tempatnya tempatnya ujiannya Allah Subhanahu. Jadi bisa saja Pak Samijo ketika meninggal seluruh keluarganya mengucapkan bahwa innalillahi wa inna ilaihi, dengan tetesan air mata pasti karena mengapa ditinggalkan orang yang dicintai. Tapi bisa saja Pak Samijo berkata alhamdulillahirabbil. Mengapa? Karena diistirahatkan oleh Allah dari segala macam ujian yang ada di dunia. Adem nggih. Ngomong ke mati yang kedua agak adem nggih. Enggak kayak yang pertama tadi nggih. Jadi bisa saja saya ulangi lagi, Pak Samijo ketika meninggal mengucapkan alhamdulillah, walaupun kita yang masih hidup mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Gimana? Karena apa? Mungkin saja Allah bilang Pak Samijo, Islah, kowe tak panggil ning ngarepku, kowe tak istirahatkan dari segala macam cobaan yang ada di dunia. Sehingga matur suwun Gusti, Pak Samijo, matur suwun Gusti, alhamdulillah. Jadi mati itu kadang kita mensikapi mati. Jangan terlalu takut, tapi jangan terlalu berat. Dari sudut macam pandang itu. Itu kita membahas tentang masalah kematian. Sangune apa nggih? Izzud dunya bil mal wa izzul akhirah
bi'akmalis. Kemuliaan dunia itu diukur dengan harta, Pak. Sampai banyak harta ini dimuliakan oleh orang yang betul. Semua jangan pakai nopo paciruan ya. Tapi ini kan dunia, Pak. Tapi di akhirat, izil akhirat bi'akmalis. Di akhirat kita bisa mulia dengan amal-amal yang sah. Maka bijaksana sekali apa yang telah disampaikan oleh Pak Trianto kemarin, menghadapi kematian dengan amal-amal yang sah. Saya beliau pembukanya di masjid kemarin. Ya. Nah, di sini akan kita kembali, ya, akan kita buka ini sebuah kitab namanya Nasaihul Ibad. Ini juga akan saya sampaikan bagaimana pendapat yang lain para ulama tentang kematian. Ya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini di halaman 12. Kalau yang ada kitabnya monggo mangke dibuka di rumah kalau yang ada ya. Di sini diterangkan wal maqalatus sadisatu wal 20 auha Allah Ta'ala ila ba'dil anbiya. Jadi Allah memberikan wahyu kepada sebagian para nabi. Man laqini ya. Man utai sapa nek laqini ketemu sapa ingsun sapa man ingsun bil mauti ya. Lawan maut huwa yuhibbuni ayastaqu ilayya wa yarghabu fi ma'indi min asbabi adkhaltuhu jannati ma'asabikin. Jadi gini, barang siapa meninggal ya, sementara keadaannya dia itu senang pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ada orang yang meninggal, nah keadaan jenazahnya pas waktu mau diambil ruhnya itu lagi senang kepada Allah Subhanahu. Nah, ketika seperti itu, maka di sini adkhaltuhu jannati, maka adkhaltuhu moko bakal mlebokake sapa ingsun hu ing jenazahmu jannati ing swarga ingsun. Jadi barang siapa Bapak Ibu sekalian mati dalam keadaan senang pada Gusti Allah ya, senang pada Gusti Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke surganya Allah. Allahumma amin. Aku yakin Pak, kalau keyakinan yang luar biasa di dalam hati gua, di dalam hati saya, warga RW 14 ini ketika meninggal, insya Allah husnul khotimah semua. Allahumma amin. Alasannya no. Karena apa? Setiap imam-imam yang di masjid, di musola pasti mendoakan Allahumma inna salamatan fiddin wal afiyah fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Itu doa untuk husnul khatimah semua. Bahkan Allahumma arham bi ummati sayyidina Muhammad, itu doa semua untuk husnul khatimah. Terbanyak monggo para imam-imam itu diperbanyak. Fa insyaallah semoga Allah mendengarkan doa kita bersama sehingga di saat kita dipanggil oleh Allah husnul khotimah. Amin. Yang pertama, jadi ketika kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan senang kepada Allah, maka Allah akan memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Allahumma amin. Dan yang berikutnya Bismillahirrahmanirrahim. Wa man laqini wa man utai sapa wong laqini tetep sapa wong man ni ing ingsun bil maut lan wal halu hale utawi tingkae wong mau huwa ya wong iku ya khofani ay ya khofu tegi wedi sapa wong azabi ing sing siksa ingsun ajnab tubuh monggo bakal ngeduhake sapa ingsun hu ing wong nari ing neraka ingsun. Jadi ketika ada orang yang meninggal dalam keadaan takut karena siksa Gusti Allah. Allah, aku tidur banget loh karena siksa Gusti Allah. Nah, orang ketika meninggal mempunyai rasa takut seperti itu, ajnab tuhu dengan Gusti Allah. Ajnab tuhu bakal ngedahulu sapa ingsun ing ngedahake sapa ingsun ing wong mau nari aneng ya ing ngene iki neraka ingsun. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian kita semua meninggal dalam keadaan takut terhadap siksa-siksa Gusti Allah, insya Allah Allah akan menjauhkan kita dari nerakanya Allah. Allahumma amin. Dari kematian-kematian ini. Jadi orang terfokus dengan yang pertama tadi, menjenengan malah serba takut. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kita teruskan kembali. Wa man utawi sapane wong iki diterangkan kembali,
Wa man laqaini bil maut wa huwa yastahyi minni. Wa man utai sapa itu yastahyi minni bi ayyaqabadha nafsahu min syai'in khaufan min iqabillahi ta'ala lahu fi anna ansaitul khafadh. Jadi diterangkan kembali di sini, barang siapa meninggal karena malu banyak dosa, Pak. Kalau kiamat sama dan dengan punya rasa ya Allah, kapan ya aku beribadah? Sehingga di saat Allah memanggil jenengan itu dalam keadaan jenengan izin batal itu Allah akbar. Istuwa umur ini ibadah apa namanya? Sehingga perasaan itu ada di dalam hati jenengan pas nanti jenengan dipanggil oleh Allah Subhanahu, punya rasa malu karena nggak punya amal ibadah. Maka di saat seperti itu kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan malu karena banyak dosa kalau Gusti Allah itu, maka Allah akan melupakan malaikat al-hafal, artinya malaikat yang mencatat amal-amal jenengan akan digawe lali kali Gusti Allah, arah dicatat. Itu karena apa? Anugerah fadl minal, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi monggo iki masalah kematian ngoten niku. Ya, ojo fokus pancen niku ibadah tok anake jenengan sampai ra kok blek-blek ya ampun. Jadi memandang kematian ngoten niku ampun takut tapi juga ampun terlalu berat. Dan yang paling pas nih ayo ditingkatkan amal ibadahnya, ditingkatkan amal soleh. Amin. Soalnya ngoten niku. Pertama mati pandangan ngoten niku, kedua ngoten niku ternyata ada yang kayak gitu, ternyata alim ulama yang lain pandangannya juga seperti banyak masalah ini. Jadi monggo kita mensikapinya terserah monggo mau mensikapi dengan yang pertama tadi dengan luka yang arang keranjang tadi monggo nggih. Ada yang keduanya mandakon al-kubra bila jadin fakana markubul bahra bila sapinatin ya monggo, ataupun yang ketiga ini nggih monggo mensikapinya yang mbak sebagai yang masih apa buatan ustad mantan dipanggil atau mantan mulai diduduki dijuluki ustad penyanyi gitu mas. Makanya mantan mulai yang penting nopo sing kalau sampaikan ini ada dasar hukumnya gitu kalau ngambil dari kitab ini, tapi nek enten nopo kesalahan baca nggak mungkin Pak Haji sedikit wajar karena ilmu nopo kitab kuning itu antan sing baca beda guys karena tergantung letakkan kedudukan kalimatnya itu. Nah itu sedikit yang kita sampaikan, harapan kami walaupun sedikit ada manfaatnya sebagai gambaran kita untuk menambah motivasi kita, memperbaiki diri kita sehingga apa yang kita harapkan nanti kita menjadi kenyataan. Husnul Khotimah dan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sedikit yang saya sampaikan, walaupun sedikit harapan kami ada manfaatnya. Kami akhiri hadanallahu wa iyyakum wa a'lamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.